sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersenyum
Terima kasih Tuhan. Kami haus Tuhan akan Engkau. Kami haus akan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Bahwa kami terus lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami siap mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudaraku, bertemu kembali dalam program Intim dengan Allah. Renungan kita Kamis 27 April 2023. Renungan kita bertema Lewi sebagai pelayan Tuhan. Bacaan diambil pada kitab 1 Tawarik pasal 6. Kita fokuskan pada 1 Tawarik pasal 6 ayat yang pertama dan bilangan 3 ayat 12. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Untuk bilangan 3 ayat 12, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Saudara, Tuhan mengkhususkan suku Lewi untuk melayani di kemah suci, mendukung pelayanan keimaman yang dipercayakan kepada keluarga Harun. Oleh karena itu orang Lewi tidak dipersiapkan untuk berperang, melainkan untuk mempersiapkan dan memastikan pelayanan keagamaan di kemah suci dilangsungkan dengan baik dan benar. Kekhususan dan keistimewaan suku Lewi ada hubungannya dengan penebusan Allah atas putra sulung dari bangsa Israel ketika mereka akan keluar dari Mesir. Semua putra sulung Mesir dibinasakan, sementara putra-putra sulung bangsa Israel diselamatkan. Kita bisa baca di Keluaran 11 dan pasal 12. Artinya, semua putra sulung Israel ialah milik Tuhan dan dipercayakan untuk melayani Tuhan di kemah sucinya. Pelayanan suku Lewi diatur berdasarkan wak-wak mereka. Pengaturan ini bertujuan agar penyelenggaraan pelayanan keagamaan berjalan dengan baik. Oleh karenanya, tugas-tugas para puak diatur secara terperinci. Dan bagi orang awam, tidak boleh bersentuhan dengan kemah suci dan perabotannya. Israel adalah bangsa pilihan, sedangkan Lewi dipilih Allah untuk menjadi miliknya. Hidup mereka seutuhnya atau semuanya untuk Allah. Mengapa harus Lewi? Jelas karena dua tokoh suku Lewi yang dipakai Allah untuk menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Merekalah Nabi Musa dan Imam Harun, kakak beradik itu, anak Amran, orang Lewi. Karena ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan sejak dari Mesir hingga di padang gurun memimpin umat yang jumlahnya jutaan itu, maka Tuhan memberikan hadiah kepada suku mereka, yaitu suku Lewi. Saudara, sementara Harun dengan segala keturunannya dimuliakan Tuhan menjadi imam bagi umatnya Israel, sedangkan Musa menjadi panglima besar sekaligus pemimpin nomor 1 di antara bangsa keturunan Abraham dan Ishak itu. Karena itu, ketika dibangun kemah suci dan akan dilakukan ritual penyembahan kepada Allah serta mengurus segala perkakas Allah, termasuk membawa puji-pujian dan segala urusan peribadahan kepada Allah, semua dipercayakan kepada keturunan Lewi yang melakukan. Namun demikian, sebelum menjalankan tugas pelayanan itu, mereka terlebih dahulu harus ditahirkan. Pentahiran bagi mereka dilakukan oleh Allah lewat Harun dan Musa juga. Pentahiran itu tidak sembarangan. Ada proses ritual sekaligus tata krama yang dilakukan dalam kesucian dan kemurnian. Pertama, mereka harus dipercikkan air penghapus dosa.
Kemudian tubuh mereka semuanya harus dicukur bersih. Pakaian mereka juga harus dicuci juga. Sebab dengan demikian mereka menjadi tahir dan layak untuk mengemban tugas mulia sebagai hambanya. Jadi harus ditahirkan dulu, baru diizinkan untuk melayani Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan berfirman kepada Musa dalam Bilangan 8 ayat 5 sampai 7 dengan mengatakan begini, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Saudara, begitulah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesungguhnya orang percaya, baik keluarga maupun pribadi, juga ada kemiripan dengan orang Lewi meskipun tidak sangat Lewi. Sebab pemahaman secara umum tentang kekristenan, orang Lewi dalam kekinian dianalogikan atau merujuk kepada para pendeta dan para guru agama yang memberi diri mereka sepenuhnya untuk Tuhan. Tetapi secara hakikat, panggilan kepelayanan kita haruslah menjadi Lewi masa kini, karena kita juga adalah hamba Allah. Karena itu seperti orang Lewi, kita sebagai hamba Tuhan dan orang Kristen masa kini juga adalah wajib mempersembahkan unjukan kepada Tuhan. Artinya kita ini adalah umat sekaligus milik kepunyaan Tuhan yang mau Dia pakai untuk melayani Dia dengan segenap hati. Jadi kita adalah Lewi juga dalam pemahaman menjawab panggilan tugas pelayanan kita. Pertanyaannya, mengapa harus Lewi? Juga dapat menjadi kenapa harus kita? Tuhan telah memilih dan menetapkan kita sebagai hambanya untuk mengemban tugas mulia, melayani Dia. Mengapa? Karena Dia sangat mengasihi dan menyayangi kita. Dia ingin hidup kita berbeda dengan dunia. Namun karena kita berdosa, bahkan sangat berdosa, maka kita perlu ditahirkan. Tapi puji syukur kepada Allah, kita bukan disucikan oleh air, korban lembu, domba, dan lain sebagainya, tapi oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Refleksi, jangan kita ulangi kesalahan yang sama atau dosa lainnya yang menyakiti hati Tuhan yang mempunyai pelayanan. Mari hiduplah dalam kekudusan, karena kita telah dikuduskan oleh Dia yang Maha Kudus. Karena kitalah yang dipilihnya sebagai Lewi masa kini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan pada hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa kami juga dipercaya Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan di masa kini. Oleh karena itu, Roh Kudus pimpin kami sehingga ucapan, cara bertindak kami, dan apapun yang kami lakukan itu membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bersama Allah kami kuat, bersama Allah kami menjadi berkat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.